Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan implementasi di budaya positif yang dimana di sini akan dipaparkan oleh kita sebagai calon guru penggerak, di mana ada Pak Hari dengan Ibu Pus. Kemudian salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jasa beliaulah kita bisa berada pada hari ini dan keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini di depan kita sudah ada Bapak Dedi Eko Cahyono sebagai wakil kepala sekolah bidang wakaf kurikulum. Dan pada siang hari ini beliau akan mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Hari. Kepada Bapak Hari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai acara ini, agar mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, agar mendapatkan kelancaran sampai dengan nanti selesai, mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini sambutan akan disampaikan oleh Bapak Dedi Eko Cahyono mewakili dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih diaturkan kepada Bu Pus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak dan Ibu peserta CGP sekaligus juga Bapak Ibu guru yang dalam kesempatan ini juga sebagai peserta diseminasi atau peserta yang mendapatkan pengimbasan dari CGP. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan semangat, selalu berupaya dan berusaha memaksimalkan apa yang ada dalam diri kita untuk memberikan yang terbaik kepada siswa dan siswi SMK Tegal Mampu. Pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan yang pada intinya mewakili kepala sekolah. Tentu untuk kesekian kalinya kami mengucapkan pertama terima kasih atas upaya maksimal yang sudah dilakukan oleh teman-teman guru CGP atau calon guru penggerak di kegiatan pelatihan guru penggerak CGP calon penggerak di pelatihan guru penggerak PGP, di mana saat ini tema yang diangkat adalah tentang pemahaman budaya positif ya. Mudah-mudahan apa yang akan dibahas ini, apa yang akan disampaikan ini bisa pertama tentu dipahami ya,
Kemudian yang berikutnya adalah dapat kemudian diimplementasikan di sekolah kita. Jadi tidak hanya berhenti di kegiatan yang sifatnya teori, tapi juga implementatif. Banyak hal, termasuk saya sendiri, kalau saya kebetulan kisahnya baru baca di BMM, karena materi-materinya kurang lebih beririsan antara materi yang ada di CGP maupun di BMM, terutama dalam hal ini adalah budaya positif. Sekali lagi pada intinya sekolah sangat mendukung, sangat mengapresiasi. Harapannya nanti ini tidak hanya berhenti di teman-teman guru CGP, tapi juga bisa ditularkan, bisa disampaikan, dipahamkan ke teman-teman guru yang lain, sehingga kemudian ini menjadi semangat kita bersama dalam mengimplementasikan, dalam mempraktekkan kepada siswa-siswi. Ya, di antara yang saya dapat catatan di sini ya, dari budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol, arti disiplin, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir itu 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Ada beberapa yang ini muncul di BMM. Intinya pada semuanya ini ada mungkin yang bersifat hal baru yang walaupun sebenarnya sudah lama sudah dicetuskan oleh Hajar Dewantara, namun seakan-akan ini menjadi hal baru. Tapi intinya poin-poin positif ini dapat kita implementasikan. Karena semuanya tidak menjadi penting, tidak menjadi hal yang bermakna kalau ini hanya sebatas di teori saja. Sehingganya kembali lagi sekolah sangat mendukung, warga sekolah sangat mendukung. Mudah-mudahan ini bisa benar-benar dikomitmenkan oleh teman-teman, oleh kita semua. Dan tadi membuka ya, Bapak Ibu. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi atau membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif ini secara resmi dinyatakan dibuka. Dan kali itu yang bisa kami sampaikan, semoga kegiatan bisa berjalan dengan lancar, bisa selesai, terus kemudian tercapai apa yang diharapkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke dalam inti dari pembahasan kita pada siang hari ini. Kali ini Bu Pus dengan Pak Hari akan menyampaikan yaitu atau membagikan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif. Jadi alhamdulillah syukur Pak Hari dengan Bu Pus sudah melakukan kegiatan pelatihan calon guru penggerak selama 3 bulan. Sehingganya apa yang sudah kita peroleh akan kami terapkan ke teman-teman semua. Tujuannya apa? Agar kita nanti dapat menerapkan budaya positif di dalam lingkungan sekolah, sehingganya dapat membuat sekolah menjadi tempat di mana sarana atau prasarana anak-anak bisa mengembangkan budaya potensi yang ada di dirinya, kemudian nanti mereka bisa berkembang dan menjadi anak-anak yang bisa meneruskan generasi-generasi penerus kita nanti, dan semoga mereka ini nantilah telah ukur untuk kemajuan bangsa Indonesia di kemudian hari. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk mencerahkan, untuk merefleksikan, untuk melemaskan kondisi badan kita ada ice breaking. Dan untuk Bapak Ibu semuanya boleh dipersilakan untuk berdiri. Ice breaking ya Bapak Ibu, biar suasananya relax. Jadi nanti
bisa sambil bernyanyi dan menggerakkan badan sesuai apa yang ada di depan Bapak Ibu semua. Baik, siap? Oke, mulai. Putar-putar. Semoga setelah melakukan ice breaking semuanya menjadi lemas. Baik, lanjut Pak. Baik, pada hari ini adalah konsep budaya positif yang akan kita paparkan adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian nanti kita akan menyampaikan apa sih itu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas, restitusi yaitu 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita sebagai seorang pendidik. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, pada hari inilah yang nanti akan kita paparkan, yang akan kita sampaikan, yang sudah kita peroleh selama pelatihan CGP 3 bulan yang kemarin. Sebelum ke apa sih disiplin positif? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodratnya yang ada pada anak-anak agar memperbaiki lakunya. Jadi guru itu ibarat, Bapak Ibu guru itu ibarat petani. Jadi bibit-bibitnya itu adalah murid-murid siswa-siswa kita, Bapak Ibu. Sekolah itu diibaratkan apa? Sebagai sawah, ladang. Nah, kita ini sebagai petani, kalau bibitnya sudah unggul, tetapi kita sebagai petani
dengan komposisi, maka bibit-bibit yang unggul pun itu nantinya tidak akan unggul, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini tugas kita sebagai seorang pendidik, yaitu sebagai petani, bagaimana caranya yang bibit-bibit unggul ini nanti sehingganya pun keluar menjadi bibit yang unggul. Salah satunya apa? Ya, penerapan budaya positif. Di sini kita akan menerapkan budaya positif. Selanjutnya Pak Ali. Nah, di sini konsep budaya positif. Pupus hanya butuh jawaban setuju atau tidak setuju. Jadi cukup dijawab seperti itu ya. Kalau setuju ya setuju. Kalau tidak setuju ya tidak setuju. Menurut Bapak Ibu, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Pak Bu Asri? Tidak, Bu. Tidak. Oke, next pertanyaan kedua. Memberi hukuman, kita memberi hukuman nih dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Pak Erwin, setuju atau tidak setuju? Tidak. Yang buat Pak Erwin? Tidak setuju. Tidak setuju. Ketiga, memberi penghargaan. Penghargaan ini berupa hadiah dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bu Widi, coba Bu Widi. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Nah, inilah salah satu dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita jawab di slide berikutnya. Kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja sih yang ada di dalamnya? Nah, nilai disiplin. Nah, kita perumpamakan ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu memiliki sebuah tangan kan? Oke, coba tangannya dilambaikan. Coba dilambaikan. Kemudian digenggam. Nah, seolah-olah genggaman ini ada barang-barang yang dianggap Bapak Ibu berharga, apapun itu bentuknya. Sudah? Nah, sekarang coba Bapak Ibu dengan teman sebelah. Coba, bagaimana caranya Bapak Ibu merayu teman sebelah agar bisa membuka kepalan tangan yang ada di dalam sini? Coba, kita perhatikan. Apakah bisa Bapak Ibu membuka kepalan tangan teman sebelah? Boleh merayu, boleh dikit-dikit, boleh dipukul. Pokoknya dengan cara seperti apa? Coba kira-kira. Yuk, ayo, Pak Erwin. Ya, dirayu boleh, diberi hadiah boleh. Ayo, ayo. Coba bisa nggak? Ada yang bisa tidak? Bu Ria bisa nggak Bu Ria? Belum bisa. Maafin? Susah? Oh susah. Ya, boleh kembali lagi tangannya. Ada yang bisa, ada yang enggak ya? Oke. Sekarang saya tanya, kenapa enggak bisa? Karena berharga ini. Oh, karena berharga menurut Bu Asri. Pak Dedi? Pak Dedi tinggal punya teman ya? Ya itu tadi. Oh, Bapak tidak punya teman tadi ya? Saya salah bertanya berarti. Coba ke Pak Afid. Pak Afid tadi bisa membuka tangan, kepala tangannya Pak Erwin tidak? Tidak bisa. Lah kenapa kok tidak bisa? Berarti rayuannya kurang maut ya? Oh. Nah, inilah Bapak Ibu yang nanti akan kita rubah paradigma kita. Jadi bahasanya anak-anak itu terlahir bukan dalam kertas kosong. Mereka itu terlahir sudah ada garisan-garisan. Nah, kita sebagai pendidik menebalkan hal-hal yang positif, kemudian kita menyamarkan hal-hal yang negatif. Jadi semua anak itu memiliki baik dan buruk. Cuma kita sebagai pendidik ini lebih cenderung harus menebalkan yang positif. Jangan
paradigma kita yang akan kita rubah. Bisa next Pak Ari. Nah, di sini teori kontrol. Tadi sudah dikepal ya. Contohnya seperti anak-anak. Anak-anak biasanya bisa tidak mengerjakan PR berulang-ulang kali. Terus kita sebagai pendidik, seorang guru pasti memberikan suatu wejangan-wejangan. Nah, tolong ya kalau PR dikerjakan, nanti gak dapat nilai loh, nanti kecil loh, nanti gak ada kelas loh. Ya Pak ya Bapak Ibu. Iya. Hal-hal seperti itu tiba-tiba suatu hari anak tersebut berubah, jadi rajin mengumpulkan PR dan sebagainya. Menurut Bapak Ibu, perasaan kita anak berubah itu yang mengontrol mereka kita ya? Ya Pak ya? Mereka bisa berubah itu bahasanya gara-gara kita nih, karena kita mengontrol mereka. Nah itu yang disebut teori kontrol. Kemudian bahwa kritikan itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah kita mengkritik orang, tetapi mengkritiknya tentang kesalahan mereka. Apakah itu bisa menguatkan karakter yang kita kritik? Nah itu yang disebut teori kontrol. Kemudian penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini paradigma ini yang nanti kita pelan-pelan akan berubah. Karena tidak semestinya guru mengontrol murid. Anak berubah itu berdasarkan keyakinan anak masing-masing. Karena memang mau berubah, bukan karena kita yang mengontrol mereka. Nah, disinilah paradigma yang mau kita ubah. Next Pak Ari. Nah, di sini bisa lihat sebenarnya siapa sih yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol atau pilihan. Contoh, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol adalah model berpikir menang dan menang. Bisa dilanjut Pak Ali. Nah, dalam disiplin positif berdasarkan teori Dr. William Glasser. Nah, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak itu terkadang berbuat salah itu memiliki tujuan biasanya. Tujuannya bisa jadi ya bahasanya ada yang ingin kurang atau ingin diperhatikan, tujuannya seperti itu. Kemudian model berpikir menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi jangan menyamakan persepsi kita dengan teman. Kalau seandainya ada perbedaan itu hal yang wajar. Jadi kita ambil hal-hal positifnya saja. Bisa next, Pak Ari. Nah, kita masuk ke disiplin. Apa sih itu disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Nah, di sini mulai paradigma kita berubah ya Bapak Ibu, insyaallah secara perlahan-lahan bertahap. Jadi disiplin itu artinya belajar. Tapi selama ini kita menganggapnya disiplin itu harus secepat orang membuka telapak tangan ya Mbak ya. Harus bisa merubah karakter seseorang itu. Tidak bisa tiba-tiba langsung berubah ya. Tetapi
Di sini merubah karakter anak-anak tersebut harus melalui tahap, salah satunya belajar. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, kemudian menjadi bisa dan sebagainya. Paus, Pak. Pause. Next, Pak. Sekarang kita masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Tadi sudah disampaikan berdasarkan Dr. William. Kemudian dengan memainkan hal-hal kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan berdasarkan Diana Gosset tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan lainnya adalah beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam budaya positif, termasuk di dalamnya kreatif, bergotong royong, berkebinekaan, bernalar kritis, mandiri, dan beriman. Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ada namanya motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal ini mencakup dua, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini salah satu motivasi eksternal. Kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Nah, kalau kita masih berpikiran seperti itu, berarti itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Nah, motivasi internal itu sendiri adalah tujuannya untuk mendisiplinkan disiplin positif. Contohnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi itulah teori-teori motivasi. Jadi ada dua ya Bapak Ibu ya. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu namanya kontrol. Jadi tidak hanya merdeka terlepas dari perintah, tetapi juga termasuk mengontrol diri kita. Merdeka dihukum oleh penghargaan. Ini sangat berpengaruh ya Bapak Ibu bagi peserta didik. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman tuh Bapak Ibu. Jadi seandainya nih kita memberikan penghargaan kepada peserta didik, itu sama saja kita memberikan hukuman. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mereka selalu berharap dan berharap. Kalau saya melakukan ini nanti saya dapat apa ya? Kalau saya tidak melakukan nanti saya diapakan ya? Nah itu motivasi eksternalnya muncul. Sedangkan yang kita butuhkan adalah motivasi internal dari budaya positif itu sendiri. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, jadi ini pengaruh dari pemberian hukuman kita sebagai seorang pendidik. Bisa merusak hubungan. Kok dia terus sibuk yang dapat penghargaan? Kok dia terus sibuk? Kok dia terus sibuk? Nah seperti itu. Tidak efektif juga. Kemudian ketepatan, mulai ketepatan ngaruh juga Bapak Ibu ke anak-anak. Kalau kita selalu memberikan penghargaan dan penghargaan.
Jadi penghargaan itu termasuk hukuman ya Bapak Ibu, secara tersirat sama dengan memberikan hukuman. Nah, disinilah apa yang sudah kita dapat diperoleh dari pelatihan CGP, kita berubah dikit demi sedikit mengenai paradigma pemberian penghargaan. Karena pada intinya pemberian penghargaan itu sama, hampir sama, menyerupai dengan hukuman. Kalau kita memberikan penghargaan, dihukum oleh penghargaan, tuh bisa menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas ya. Kalau kita hanya anak-anak itu saja, jadi kita beri penghargaan, yang lain akan merasa malas untuk beraktivitas. Buat apalah saya kreativitas? Saya juga tidak akan bakal mendapatkan penghargaan. Pasti dia lagi. Jadi salah satunya itu. Kemudian di sini bentuk program kebajikan apresiasi, beri dukungan secara khusus, dukungan secara pribadi, kemudian semua murid bergantian, pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, dalam memberikan apresiasi ini pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Jadi kita perlu diingat kembali beberapa hal, bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi yang di dalam memberikan apresiasi pengakuan. Jadi kita harus juga dilihat dukungan secara khusus juga ada, pribadi juga ada, kepada murid juga ada, harus konsisten ya Bapak Ibu, biar semua kegiatan berjalan yang akan kita inginkan, yang akan kita capai. Kalau tidak konsisten, tidak akan jalan. Bisa lanjut Pak? Nih apresiasi contoh-contohnya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan yang muncul adalah rasa empati besar sekali. Situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita, saya menghargai, berarti masuk ke dalam kebajikan kepedulian. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas di kelompok, kemudian pembukaan salah satu terima kasih itu menunjukkan nilai kebajikan rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tindakan guru Bapak Ibu. Kita lihat. Ada beberapa pertanyaan menurut Bapak Ibu guru, coba ya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Yuk, masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yuk, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up. Biasanya nih tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba kita lihat Bapak Ibu. Coba. Iya, semua. Nah, dari sini kita bisa membedakan ya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Nah, yang pertama adalah hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Next Pak. Nah, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Hari.
Baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih kepada Bu Puswita. Berikutnya akan saya lanjutkan kembali materi yang tadi telah disampaikan di awal. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Masih. Kalau masih, apa kita mau speaking lagi? Boleh. Berdua, coba lagi. Boleh. Saya minta semangatnya aja ya, kalau memang benar-benar masih semangat. Kalau saya bilang semangat pagi, maka jawabnya adalah pagi. Itu Bapak Ibu ya? Ya. Baik, kita mulai. Semangat pagi. Semangat pagi. Terima kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih. Waktunya masih sampai dengan siang hari ini masih semangat sekali ya, sampai dengan nanti selesai agenda kita ini. Baik, berikutnya adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah dijelaskan tentang hukuman Bapak Ibu ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, kalau kita bicara tentang hukuman, identik sekali dengan instansi ya, khususnya sekolah. Itu dimana ada peraturan biasanya berpasangan dengan hukuman. Jadi kita akan mengupas tentang hukuman dan konsekuensi. Biasanya hukuman terjadi kepada seseorang yang telah membuat kesalahan. Ciri-ciri hukuman apa? Yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya hukuman itu pasti bentuknya menyakitkan bagi si pembuat masalah itu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati. Karena biasanya hukuman ini identik dengan fisik, misalkan push up, membersihkan sampah dan lain-lain. Itu waktu jangka yang lama, biasanya seperti itu. Kemudian efek dari hukuman ini adalah sehingga anak menjadi membenci kedisiplinan. Misalkan pada saat upacara itu anak jadi benci kedisiplinan, misalkan harus menggunakan topi, harus menggunakan dasi, karena sudah pasti bagi mereka ketika nanti melanggar pasti akan dapat hukuman itu. Kemudian hukuman itu adalah rangsangan yang secara sebenarnya itu kita paksa, itu dipaksa agar anak-anak mau tertib, makanya diintegrasikan sebuah hukuman. Kemudian mendorong anak menjadi menyakiti diri sendiri, karena pada dasarnya kembali tadi setiap ada kesalahan pasti akan mendapatkan hukuman. Kemudian konsep diri yang buruk, karena hukuman ini sifatnya adalah satu arah. Jadi si pembuat hukuman lah yang menentukan hukumannya itu apa, dan si pembuat salah lah yang menerima hukuman tersebut tanpa adanya kesepakatan bersama. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Otomatis si anak, si pembuat masalah pasti akan menyembunyikan kesalahan supaya tidak mendapatkan hukuman. Itu adalah beberapa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sudah pasti. Kalau konsekuensi itu harus terjadi ketika dilanggar, dan biasanya konsekuensi itu berdasarkan dengan kesepakatan. Mereka sudah tahu bahwa ada konsekuensinya. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek itu. Jadi efeknya itu pendek jangkanya, tapi anak-anak sudah tahu bahwa akan ada konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Kemudian anak menjadi menghargai disiplin. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri itu dengan adanya konsekuensi, karena memang mereka sudah tahu dengan apa yang akan mereka dapatkan ketika melanggar konsekuensi itu. Kemudian konsep diri yang baik, dan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Berikutnya bungkus. Nah, ini kita bicara tentang hukuman tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi hukuman itu merupakan identitas yang sebenarnya gagal dikatakan. Itu kenapa gagal? Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika kita memberi hukuman, pasti secara nggak langsung Bapak Ibu setelahnya pasti sedikit merasa bersalah, ya atau tidak?
Ya, Ibu, walaupun sebenarnya hukuman ya harus ditegakkan. Itu pasti sesuatu yang mungkin harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kita coba berempati kepada anak. Anak yang mendapat hukuman biasanya sampai dengan lulus pun masih ingat. Dulu saya sama Pak Erwin pernah suruh lari-lari, misalkan keliling lapangan sampai 3 kali, itu biasanya terngiang oleh anak-anak kalau sebuah hukuman itu. Jadi memang membekas di dalam hati. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, seperti yang tadi bilang, karena hukuman itu identik dengan fisik, ya pasti tersakiti. Kemudian timbulnya perilaku pasif agresif meningkat, itu ke hukuman. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau muridnya nggak ada yang takut sama hukuman, maka nggak akan pernah efektif. Gitu. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi sebenarnya hukuman ini hanya berlaku di sekolah. Ketika kita berada dalam lingkungan yang nyata atau bermasyarakat, maka hukuman ini tidak berlaku. Kemudian biasanya kalau hukuman adalah diawali dengan, ayo kamu harus bla 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 bla, harus bla 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 bla. Adalah ciri sebuah hukuman. Jadi hukuman itu kesannya kaku, tidak ada toleransi, saklek. Berikutnya murid atau anak membenci peraturan, ya sudah pasti karena di dalam peraturan itu terkandung sebuah hukuman. Nah, kemudian konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau untuk anak, tapi jangka waktunya pendek karena memang mereka sudah tahu dengan konsekuensi yang terjadi seandainya mereka melanggar. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman pasti, walaupun itu sebuah konsekuensi, anak tidak akan pernah nyaman dengan konsekuensi tersebut. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, jadi tidak ada nilai dalam diri siswa ketika mendapatkan konsekuensi. Itu manfaatnya apa sih saya konsekuensi ini? Itu tidak ada atau pendek. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi biasanya kalau konsekuensi ini harus ada monitoring terus-menerus untuk melihat grafiknya. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian biasanya kalau konsekuensi apapun peraturannya seperti itu ya diawali. Kemudian mampukah kamu melakukannya? Dan terima kasih. Kemudian anak menjadi menghormati terhadap peraturan. Jadi itu tadi tentang hukuman dan konsekuensi. Tapi dari kedua ini Bapak Ibu ada yang lebih baik, yaitu restitusi. Nah, restitusi ini adalah sebuah pilihan. Jadi kita tidak menghukum dan tidak memberikan sebuah konsekuensi, tapi berupaya untuk memecahkan masalah supaya hal yang buruk tadi tidak terulang lagi. Gitu. Kemudian bisa menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Misalkan murid terlambat, dia tahu solusinya, dia tahu masalahnya, jadi panjang. Dan ketika ada restitusi ini, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan. Artinya dari kesalahan itu mereka nanti dapat nilai dari dalam diri bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan insya Allah tidak akan terulang lagi. Kemudian masalah terpecahkan, itu sudah pasti melalui restitusi. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, bahwa apa yang sudah mereka lakukan mereka bisa mempertanggungjawabkan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Beda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman tadi kan fokusnya ke bahwa melanggar dihukum, melanggar lari. Tapi kalau restitusi, bagaimana caranya kita tidak menghukum, tapi mencari solusi untuk siswa supaya siswa tidak mengulang lagi dan tahu bahwa yang mereka lakukan itu salah. Itu. Kemudian biasanya bercirikan kalimat seperti ini. Apa yang kami yakini? Seperti itu. Kemudian apa
apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, itu yang menceritakan seperti itu. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Berikutnya seperti yang saya tadi bilang, restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam hal ini kesimpulannya adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah. Jadi masalah yang mereka hadapi, mereka bisa memperbaiki, bisa mencari solusinya. Berikutnya. Nah, di sini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang mereka buat. Jadi bukan menebus kesalahan misalkan terlambat, menebus kesalahannya dengan ambilin sampah, enggak seperti itu. Tapi belajar dari kesalahan, mengapa bisa terlambat dan kira-kira solusi apa untuk memperbaiki supaya tidak terlambat lagi. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Artinya di sini kita mencari solusi sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi hubungan tetap sehat, merasa tidak dirugikan. Kemudian biasanya kalau restitusi itu tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan kepada siswa kira-kira solusi yang terbaik itu yang seperti apa. Dan yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik dibandingkan dengan hukuman atau konsekuensi tadi. 7, restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan, ya. Jadi yang lebih ditekankan adalah karakter siswa, merubah karakter siswa bukan tindakan berupa hukuman. Kemudian restitusi fokusnya pada solusi. Jadi dicari solusi terbaik supaya kesalahan yang dibuat oleh siswa ini tidak terulang. Gitu. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka dikembalikan pada kelompoknya dengan karakter yang kuat ketika kita bisa memberikan restitusi sehingga tidak terulang lagi kesalahan tersebut. Kemudian berikutnya akan saya jelaskan adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kalau kita bicara keyakinan kelas, apa yang terngiang di kepala Bapak Ibu kira-kira keyakinan kelas? Yakin? Silakan tampil. Kalau keyakinan kelas itu sama nggak sih Pak? Peraturan kelas. Dengan keyakinan kelas sama enggak dengan peraturan kelas? Ada yang lain lagi yang mau menanggapi? Pak Dedi mungkin? Dari yang saya pernah baca, keyakinan kelas itu semacam kesepakatan positif yang dibuat oleh anggota yang ada di dalam kelas. Iya, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi bahwa keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang dibuat bersama. Tinggal tergantung kata setelahnya ya, keyakinan artinya kepercayaan yang dibuat kelas, ya lingkupnya berarti kelas itu. Nah berbeda tidak sih tadi dengan peraturan seperti yang Pak Hatip bilang bahwa peraturan dengan keyakinan sudah pasti berbeda. Kalau peraturan biasanya hanya satu pihak, siswa tahunya sudah ada peraturan dan itu harus wajib diikuti. Tapi kalau keyakinan, adanya dialog dengan warga kelas disesuaikan dengan keyakinan mereka bahwa misalnya kelasnya harus bersih gitu dan mengembalikan buku pada tempatnya misalnya seperti itu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Berikutnya, nah ini contohnya, ini ada peraturan kelas, kemudian di atasnya ada keyakinan kelas. Artinya dari peraturan itu nanti bisa kita ubah ke keyakinan kelas, bukan peraturan lagi, dan menciptakan lingkungan yang positif, khususnya lingkungan kelas dulu ya. Setelah itu maka akan muncul yang namanya budaya positif. Berikutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas seperti tabel T dan Y. Misalkan hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian yang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan memiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi di sini pada keyakinan kelas ada yang terdengar, ada yang terlihat, ada yang berperilaku sesuai dengan tabel Y dan tabel T, seperti hormat, tampak seperti, tidak tampak seperti, bekerja, tampak seperti, tidak seperti, dan sama seperti yang di bawahnya. Berikutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan B. Hormat, terdengar, keyakinan terdengar. Satu orang bicara, yuk saya bantu. Kemudian kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Kemudian boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Keyakinan kelas yang terdengar. Kemudian yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Itu yang terlihat. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, dan yang terakhir adalah berbagi. Kemudian berperilakunya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada, saling. Kemudian memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Berikutnya Pak Devi. Nah ini di bawah ini kan ada peraturan Bapak Ibu. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Yang kita percaya, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa? Yang kita percaya apa? Bahwa kita apa? Bahwa kita harus bagaimana? Tanggung jawab. Berarti keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Kita yakini bahwa kita seseorang yang bertanggung jawab, maka selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu yang namanya keyakinan kelas. Kemudian peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Berarti yang kita yakini apa? Hormat menghormati. Hormat, saling menghargai atau hormat menghormati? Saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa? Yang kita yakini apa? Bahwa disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya? Yuk, Pak Erwin. Kekerasan? Apakah saling menghormati? Ya, bisa itu. Bisa. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu peraturannya. Yang kita yakini?
jaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran kegiatan kelasnya, berarti kita sabar. Ya bisa. Ya Bapak Ibu, sabar. Selain sabar, Menghargai. saling menghargai. Masuk berarti ya, bergantian atau menunggu giliran, berarti di situ ada saling menghargai. Kemudian gunakan masker. Yang kita yakini bahwa kebersihan, kesehatan atau keselamatan. Ya. Kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti keyakinannya keselamatan. Makanya tidak boleh lari-lari di koridor untuk menjaga keselamatan. Yang kita yakini adalah keselamatan. Nah, berikut adalah jawabannya, silakan putus. Nah, yang pertama, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Iya, yang kita yakini adalah bahwa kita harus mempunyai sifat tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Gunakan bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar seperti kata Pak Sri tadi. Kemudian gunakan masker, yang kelasnya kesehatan atau keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor, ini keselamatan atau keamanan. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi setiap manusia itu punya 5 dasar kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama adalah bertahan hidup, itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima, itu namanya kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar adalah kebutuhan bawah yang kita harus punya, itu rasa kasih sayang, rasa diterima, itu. Kemudian penguasaan, kesenangan, dan juga yang terakhir adalah kebutuhan dasar akan kebebasan. Itu. Berikutnya, 5 posisi kontrol. Berikutnya, nah ini 5 posisi kontrol. Kita sebagai dewan guru harus punya 5 posisi kontrol ini, dan ada posisi kontrol yang paling ideal yang akan saya jelaskan. Jadi ada 5 semuanya posisi kontrol yang biasanya dari sebenarnya kita terapkan tapi kita tidak sadar di sekolah. Yang pertama adalah penghukum, seperti yang tadi awal saya bilang. Jadi penghukum itu termasuk salah satu dari 5 posisi kontrol. Biasanya penghukum itu ciri-cirinya menghardik atau menunjuk-nunjuk. Itu. Di sini ada yang pernah menghardik siswanya atau menunjuk-nunjuk? Ada pasti. Kemudian menyakiti atau menyindir, ya. Flashback ke belakang, kalau kita dulu jadi murid pasti pernah tunjuk-tunjuk, dihardik, kok nggak maksud sih nak? Itu. Atau dia ditunjuk-tunjuk, itu adalah ciri dari penghukum. Taunya cuma menghakimi, itu. Kemudian menyindir sering, berarti Pak Diki termasuk penghukum. Di sini masuknya 5 posisi kontrol. Ke siswa atau ke guru juga ya. Kemudian biasanya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan itu hukum galak, jadi tegang. Itu biasanya. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong, hasilnya itu seperti itu biasanya. Jadi kalau kita menerapkan posisi ini, hasilnya yaitu jiwa jadi memberontak, kemudian menyalahkan orang lain. Daripada disalahkan orang lain, kemudian mendapatkan hukuman, lebih baik bohong. Biasanya hasilnya seperti itu. Jadi siswanya cenderung drama terus, bohong terus. Gitu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Gitu. Jadi murid diletakkan gurunya diletakkan di luar dari kualitas. Gitu. Karena menurutnya menghukum. Kemudian murid biasanya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, gitu. Jadi mindsetnya ini gurunya itu ya adanya cuma marah, gitu, biar kita membuat kesalahan. Dan dampak pada muridnya apa? Ya pasti akan mengulangi
kesalahan yang sama karena tadi tidak adanya solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Itu yang pertama ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi bahasa positifnya kita buat siswa itu seperti mereka bersalah sekali. Contohnya seperti ini, berceramah dan mengatakan untuk muridnya, seharusnya begini kamu nak, datangnya itu nggak terlambat itu. Kemudian ibu kecewa dengan kamu, nggak sekali loh kamu seperti ini. Itu ciri dari membuat masalah. Jadi anak itu kayaknya kita ngomong pelan, tapi masuk di hatinya bahwa dia itu salah. Jadi anak cenderung apa? Nunduk dan ya saya salah. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya, ayolah, kamu sudah tahu ibu. Kemudian mengatakannya, ibu ingat tidak ibu pernah stres, kemudian bantu. Kemudian berikutnya adalah menyembunyikan atau menyangkal, diawasi dan berbohong. Jadi pembuat masalah ini sebenarnya bukan yang ideal karena hasilnya yang pertama yang pasti murid akan menyembunyikan kesalahan, murid akan menyangkal dan murid akan berbohong. Kemudian sama murid meletakkan guru di dunia berkualitas, di luar dunia berkualitas. Kemudian biasanya murid berkata, maafkan saya ternyata begitu. Itu contohnya. Kemudian dapat banyak murid merasa dirinya lemah, itu tidak mandiri dan tergantung sanksi yang nanti mereka akan dapatkan. Jadi penggunaan kalimat-kalimat pembuat merasa bersalah itu sebenarnya mengecilkan murid atau membuat murid menjadi dirinya lemah. Itu karena merasa salah terus. Kemarin sudah terlambat, hari ini terlambat lagi. Kemudian 5 posisi kontrol yang ketiga adalah menempatkan diri kita sebagai teman. Ya, yang pertama adalah membuat alasan-alasan atau menghitung dan mengukur, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Membuat alasan biasanya kalau misalkan posisi kontrol sebagai teman. Kemudian guru berkata biasanya apa yang bisa kita kerjakan itu hari ini itu misalnya. Kemudian biasanya bahasanya itu masa kamu tidak mau itu. Kemudian yang terakhir cut dulu. Iya. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah pemantau. Biasanya pemantau itu memiliki ciri menghitung dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan karena sifatnya hanya memantau itu. Kemudian dia mengukur, kemudian apa peraturannya biasanya seperti itu. Kemudian hasilnya adalah yang pertama adalah ketergantungan misalkan karena bersifatnya teman. Jadi seperti ada yang diandalkan oleh siswa dan menyesuaikan diri juga. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas tadi. Jadi di sini mereka meletakkan guru itu sebagai orang-orang yang berkualitas. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah manajer. Jadi posisikan diri kita sebagai manajer. Biasanya manajer ini lebih kepada solusi ya Bapak Ibu ya, gitu. Apa yang telah kita yakini gitu. Dengan kalian membuat salah, kira-kira apa yang kita yakini di kelas gitu. Kemudian lebih cenderung kepada memperbaiki masalah. Jadi bagaimana cara kita memperbaiki masalah ini gitu. Kemudian berikutnya, nah ini di bawah ini ada pernyataan-pernyataan seperti yang saya kecewa dengan kamu tuh. Itu ciri dari tadi yang saya bilang membuat orang merasa bersalah. Itu dia cirinya adalah saya kecewa dengan kalian. Itu merupakan posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kemudian berikutnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu ciri
5 posisi kontrol penghukum. Kemudian ayo lakukan demi ibu atau bapak, itu adalah posisi kontrol teman. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini, itu adalah posisi kontrol pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu adalah manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, itu ciri dari posisi kontrol sebagai penghukum. Berikutnya, dan yang paling ideal di antara itu adalah sebagai manajer. Jadi diharapkan kita sebagai guru bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Berikutnya adalah segitiga restitusi Bapak Ibu, seperti yang saya tadi bilang. Jadi dalam memberikan tahapan restitusi itu ada 3 tahapan. Ya, yang pertama ada menstabilkan identitas. Biasanya kita mengawali dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu biasanya kalimat awalnya di situ. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita berusaha menstabilkan keadaan bahwa kesalahan yang mereka buat itu bukan hanya mereka yang pernah berbuat salah, tapi orang lain pun pernah berbuat salah. Jadi dirinya distabilkan dulu. Kemudian kepada validasi kebetulan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita validasi kesalahannya dulu, divalidkan dulu kesalahannya. Kesalahan itu kira-kira punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Tadi seperti yang saya bilang, kalau di kelas itu sudah memiliki keyakinan kelas, kita tinggal tanya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Berikutnya fokus. Yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Jadi menstabilkan, siswanya distabilkan dulu itu, bahwa apa yang mereka buat ya orang lain pasti pernah buat dan itu adalah hal yang manusiawi. Berikutnya, terus validasi kesalahan atau kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau apakah itu power, freedom, love, atau belonging, fun, atau survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Berikutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi besok? Berikutnya, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Dan yang terakhir, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Jadi berikut Bapak Ibu yang telah saya sampaikan tentang segitiga restitusi, 5 posisi kontrol dan lain-lain yang mungkin barangkali
Semoga dengan adanya program calon guru penggerak ini sedikit banyak membuka wawasan kita untuk bertransformasi dalam sama-sama mencerdaskan anak peserta didik kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Materinya kira-kira bisa dipahami? Semoga apa yang sudah kita paparkan tadi kepada Bapak Ibu semua bisa kita terapkan di dalam sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke dalam refleksi. Refleksi di sini nanti bisa dilihat ya Bapak Ibu, ada apa pertanyaan di situ, nanti Bapak Ibu silahkan menjawab dalam kartu positif yang akan dibagikan. Monggo. Dikat terus di sini. Nanti mau dibahas kemana? Ini yang suka aja. Tiga. Baik Bapak Ibu, sudah semua? Kalau sudah semua akan kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Siapa yang mau jawab? Yang pertama, kira-kira hal baru yang mengubah paradigma saya apa? Pak Debi? Silakan Bu Astri. Baik, mungkin hal baru apa yang mengubah paradigma saya adalah saya menjadi tahu dan apa yang harus kami lakukan adalah merubah peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah agar tercipta lingkungan sekolah yang kondusif untuk kita semua. Lalu saya menjadi tahu peran kontrol apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Seperti itu. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya, tadi apa yang telah disampaikan Bu Astri, walaupun sebenarnya belum semuanya tapi sudah luar biasa sekali pengetahuannya. Walaupun sesi ini sebenarnya hanya 2 jam saja, tapi pengetahuan Bu Astri sudah luar biasa sekali. Oke, yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Kira-kira setelah tadi dari awal sampai akhir kita mengikuti sesi ini, perasaan Ibu Bapak bagaimana? Apakah bingung? Apakah justru dapat pengalaman baru atau yang lain? Gitu. Silakan yang kedua, Pak Habib. Silakan Pak Habib. Baik, terima kasih. Berbicara perasaan yang muncul selama mengikuti kegiatan atau sesi ini adalah saya berterima kasih sekali. Kemudian saya menjadi lebih tahu dan lebih paham, kemudian menjadi pemikiran saya lebih terbuka lagi gitu Pak. Ternyata selama ini apa yang saya lakukan ketika menangani sebuah kasus terhadap siswa itu mungkin belum tepat sepenuhnya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pak Habib. Dan terima kasih Pak Habib ya, sedikit banyak pasti mengubah wawasan kita ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Nah, ketiga, peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Berikutnya, ya Pak Debi ya. Terima kasih buat waktunya Bapak Hari. Mungkin untuk saat ini Pak, karena memang kemarin setelah beberapa kali kita belajar mengenai CGP ini, peran saya yang saya lakukan itu mungkin kebanyakan masih di penghukum ya Pak, dan juga menambah untuk posisi teman. Padahal yang memang yang paling bagus itu adalah menjadi seorang manajer. Iya, betul sekali. Mungkin itu Pak untuk saya. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah berusaha kepada
Ya, sudah pasti ya. Saya pun mengakui akan hal itu bahwa peran umum seperti apa. Kalau kita flashback ke belakang, mungkin kita banyak kesalahan dalam menerapkan itu, dan mudah-mudahan dalam materi ini bisa merubah itu semua nantinya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Kira-kira mau menjadi among yang seperti apa nih setelah mengikuti ini? Oke, Bu Rian mungkin bisa. Bu Rian. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak Hari. Ya, setelah mengikuti modul yang disampaikan oleh Bu Pus dan Pak Hari, dan Pak Dewi juga sempat spill tadi jawabannya. Ya, menurut saya yang paling tepat itu yaitu menjadi seorang manajer, karena itu jadi pilihan yang terbaik untuk menerapkannya nanti seperti apa. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Dari keempat-empatnya ini sudah terjawab semua, dan saya rasa kegiatan yang kita ikuti sudah sedikit banyak sudah mengubah paradigma Bapak Ibu. Terima kasih sekali ya atas apa yang tadi sudah disampaikan. Berikutnya saya kembalikan lagi kepada Bu Pus. Ya, aplaus buat kita semua Bapak Ibu. Baik, itulah pemaparan tadi yang sudah kita sampaikan, dan sebelumnya Pak Hari dengan Bu Pus mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi semua Bapak dan Ibu guru. Dan di sini kita berdua akan mengakhiri sesi kita pada siang hari ini. Apabila ada perbuatan atau perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, kita berdua mohon maaf, dan Ibu Pus dan Pak Hari akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu semua? Baik. Kalau ibu bilang pagi, 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 siap? Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Oke, anak-anak semuanya, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Tapi sebelum membuat kesepakatan kelas, ibu tanya, kira-kira kelas yang seperti apa yang kalian impikan? Jadi kelas yang seperti apa yang kalian impikan? Siapa yang mau tunjuk jari? Bella, kelas yang kamu impikan kelas yang seperti apa? Tidak berisik. Tidak berisik, boleh. Siapa lagi? Mbak Isti. Kelas yang rapi dan buang sampah. Oh, kelas yang rapi dan buang sampah. Ya, siapa lagi? Ya, betul. Jujur, disiplin, dan percaya diri. Jujur, disiplin, dan Percaya diri. oke, ada lagi? Saya Mbak Luis. bersih dan wangi. Bersih dan wangi. Ya, apa lagi? Ya, Mbak Tahria. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Jadi kelas-kelas yang kalian impikan yang tadi sudah kalian sebutkan masing-masing. Nah, tadi kelas yang kalian impikan sudah kalian sebutkan satu-satu. Nah, pertanyaannya lagi buat kalian.
Cara untuk mewujudkannya seperti apa? Untuk mewujudkan impian-impian kelas kalian yang kalian impikan. Ada yang tahu tidak? Oh, Mbak Ratu. Dengan keyakinan kelas. Pintar sekali. Jadi untuk mewujudkan impian-impian yang kita inginkan adalah dengan cara membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang kalian tulis kelas impian yang seperti apa di dalam kertas notes yang Ibu bagikan. Boleh, Raffi? Baik, sudah semua ditulis impian yang kalian harapkan? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita tempel di depan yuk. Tempel yuk. Yuk, kita tempel. Tempel yuk. Mulai dari sini, berbaris yuk. Yang rapi, yang rapi, yang rapi, yang rapi, yang rapi. Ya, rapi. Rapi. Ya. 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 Nah, nulisnya kewale. Nulisnya kewale. Yuk, kita bahas satu-satu ya. Yuk. Kelas yang kalian impikan, sopan santun. Sopan santun. Ada lagi. Kalau ada yang sama, kita skip ya. Piket sesuai pada saat pulang sekolah. Sepakat? Sepakat. Jujur, disiplin dan percaya diri. Sepakat? Sepakat. Mana lagi ya? Oh, ini tentang kedisiplinan. Datang tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Oh, tentang kebersihan. Kebersihan nih ada nih, kebersihan. Buang sampah pada tempatnya. Ini 4 nih. Iki dibuka dulu double ticknya. Mana dua? Hah? 2. 1 2. Ini 2. Ini berapa? 1. Itu 1. Ini dulu. Mana nomor 3? Sabar. Dibuka dulu double ticknya. 1. Menceng. Kebetulan. Menceng. Gimana mana? Nah, ini. Dilurusin. Ya udah, Mbak, biarin ke atas lagi. Ya. Beneran, Mbak, bukan, Mbak. Sekarang.